Salam sejahtera, selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Elizabeth Zivanya Sudiardinanu, akan memaparkan materi tentang pasar persaingan sempurna. Materi ini penting dalam mata kuliah ekonomi pengantar, karena membantu kita memahami bagaimana harga terbentuk, bagaimana konsumen dan produsen berinteraksi, serta bagaimana sumber daya dialokasikan. Kita sering mendengar istilah pasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti pasar sayur, pasar beras, atau pasar cabai. Namun, apakah pasar tersebut sudah sesuai dengan teori ekonomi? Mari kita bahas lebih dalam. Dalam slide pertama ini, kita akan memulai pembahasan dengan memahami apa itu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna bisa diibaratkan seperti sebuah pasar yang sangat ramai, di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Saking banyaknya, tidak ada satupun penjual atau pembeli yang bisa seenaknya mengendalikan atau memonopoli harga. Harga terbentuk secara alami. Harga tidak ditentukan oleh individu atau perusahaan, melainkan murni dari interaksi antara permintaan dan penawaran di seluruh pasar. Jadi, dalam pasar ini, baik penjual maupun pembeli hanyalah pengikut harga atau price taker, bukan penentu harga. Sebagai contoh, coba bayangkan pasar cabai. Jika harga cabai per kilogram adalah 30.000, semua pedagang akan menjual dengan harga tersebut. Kalau ada pedagang yang mencoba menjual lebih mahal, pembeli akan langsung pindah ke pedagang lain yang mungkin menjual dengan harga pasar. Singkatnya, pasar persaingan sempurna adalah kondisi ideal di mana harga sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan pasar. Ini adalah dasar yang penting untuk kita pahami sebelum melanjutkan ke karakteristik lainnya. Setelah membahas apa itu pasar persaingan sempurna, selanjutnya kita akan membedah karakteristik pasar persaingan sempurna, yaitu banyak penjual dan pembeli. Bayangkan sebuah pasar tradisional yang ramai, ada banyak sekali pedagang yang menjual produk serupa dan juga banyak sekali pembeli yang mencari barang tersebut. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Kondisi ini membuat tidak ada satupun penjual atau pembeli yang bisa memengaruhi harga pasar secara signifikan. Jika seorang penjual mencoba menaikkan harga, pembeli akan dengan mudah pindah ke penjual lain karena ada banyak pilihan. Poin kedua, barang yang homogen. Karakteristik kedua adalah produknya seragam atau homogen. Contohnya seperti beras, gandum, atau sayuran di pasar. Semua produk memiliki kualitas dan karakteristik yang sama, sehingga pembeli tidak punya alasan untuk lebih memilih produk dari satu penjual dibandingkan yang lain. Ini berarti tidak ada perbedaan merek atau kualitas yang bisa memengaruhi keputusan pembeli. Selanjutnya, poin ketiga, perusahaan pengambil harga atau price taker. Karena produknya homogen dan penjualnya yang sangat banyak, perusahaan tidak bisa menetapkan harganya sendiri. Mereka harus mengikuti harga yang sudah ditetapkan oleh pasar, yang terbentuk dari interaksi antara seluruh penawaran dan permintaan. Sebuah perusahaan hanya bisa memutuskan seberapa banyak produk yang akan mereka jual pada harga tersebut. Jika mereka mencoba menjual lebih mahal, tidak akan ada pembeli. Selanjutnya, poin keempat, mudah keluar dan masuk pasar. Pasar persaingan sempurna tidak memiliki hambatan besar seperti perizinan yang rumit atau modal yang sangat besar untuk memulai bisnis. Siapapun yang ingin berbisnis bisa dengan mudah masuk ke pasar, dan siapapun yang ingin keluar juga bisa melakukannya tanpa hambatan. Kondisi ini memastikan bahwa tidak ada kekuatan monopoli yang bisa terbentuk karena setiap keuntungan yang menarik akan mengundang pendatang baru.
Selanjutnya, poin terakhir yaitu informasi pasar yang sempurna. Karakteristik terakhir adalah informasi yang lengkap dan sempurna. Semua pembeli dan penjual mengetahui semua hal yang relevan tentang pasar. Mereka tahu harga produk, kualitas, dan semua kondisi pasar lainnya. Ini berarti tidak ada pihak yang bisa memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain. Jadi, itulah 5 poin utama dari pasar persaingan sempurna. Intinya, pasar ini adalah model ideal di mana tidak ada satupun individu atau perusahaan yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan pasar. Dengan ciri-ciri ini, pasar persaingan sempurna dianggap sebagai model pasar yang adil, transparan, dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas kebaikan-kebaikan yang ada di dalam pasar persaingan sempurna. Karakteristik pertama adalah efisiensi produktif. Dalam pasar ini, semua penjual tahu bahwa mereka tidak bisa menaikkan harga karena akan kehilangan pembeli. Untuk bisa tetap bersaing, satu-satunya cara adalah dengan menekan biaya produksi serendah mungkin. Ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, menggunakan teknologi terbaru, dan mengelola sumber daya secara efektif. Jadi, pasar ini memaksa produsen untuk menjadi sangat efisien, yang pada akhirnya menguntungkan konsumen karena barang bisa dijual dengan harga terbaik. Yang kedua adalah efisiensi alokatif. Ini artinya sumber daya ekonomi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku digunakan dengan cara yang paling optimal. Dalam pasar persaingan sempurna, produsen akan menghasilkan barang dan jasa tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Mereka tidak akan memproduksi barang yang tidak laku atau berlebihan karena itu akan merugikan. Jadi, sumber daya tidak akan terbuang sia-sia dan dialokasikan untuk menghasilkan barang yang benar-benar bernilai bagi konsumen. Kebaikan terakhir, dan ini sangat penting, adalah tidak adanya monopoli. Karena ada banyak penjual dan pembeli, tidak ada satu pihak pun yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan pasar atau menentukan harga. Seperti contoh yang disebutkan, petani beras tidak bisa sembarangan menaikkan harga. Mereka harus mengikuti harga pasar yang sudah ada. Jika mereka mencoba menjual lebih mahal, pembeli akan dengan mudah pindah ke petani lain yang mungkin menjual dengan harga lebih wajar. Kondisi ini menciptakan persaingan yang sehat dan memastikan harga tetap stabil dan adil bagi konsumen. Jadi kesimpulannya, pasar persaingan sempurna membawa 3 kebaikan utama. Efisiensi produktif yang membuat produsen efisien, efisiensi alokatif yang memastikan sumber daya digunakan dengan optimal, dan tidak adanya monopoli yang menjaga harga tetap wajar. Setelah membahas kelebihannya, sekarang mari kita lihat sisi lain dari pasar persaingan sempurna, yaitu kelemahannya. Kelemahan pertama adalah kurangnya dorongan untuk berinovasi. Karena produknya homogen, artinya semua sama, produsen tidak memiliki insentif kuat untuk menciptakan barang baru atau meningkatkan kualitas produk mereka. Segala penemuan baru akan langsung ditiru oleh pesaing, jadi tidak ada keuntungan jangka panjang bagi inovator. Selanjutnya, pasar ini membatasi pilihan bagi konsumen. Karena semua produk hampir sama, pembeli tidak dapat memilih berdasarkan merek, fitur unik, atau kualitas yang berbeda. Pilihan mereka terbatas pada satu jenis produk yang seragam. Meskipun efisien, pasar persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial yang tidak ditanggung oleh produsen, seperti polusi atau kerusakan lingkungan.
Karena produsen fokus menekan biaya untuk bertahan, mereka mungkin mengabaikan dampak negatif dari proses produksi massal terhadap lingkungan atau masyarakat. Kelemahan lain adalah biaya produksi bisa menjadi tinggi jika produsen tidak berhasil mencapai skala ekonomi, yaitu kondisi di mana biaya produksi rata-rata per unit menurun seiring meningkatnya volume produksi. Produsen kecil dalam pasar ini mungkin tidak bisa memproduksi dalam jumlah besar sehingga biaya per unitnya tetap tinggi. Terakhir, meskipun pasar ini efisien secara ekonomi, distribusi pendapatan tidak selalu merata. Beberapa penjual mungkin tetap merugi, bahkan di pasar yang efisien. Keuntungan hanya datang kepada mereka yang paling efisien, sementara yang lain bisa saja tersingkir dari pasar. Ini menunjukkan bahwa pasar persaingan sempurna, meskipun ideal dalam teori, tidak selalu adil bagi semua pelaku ekonomi. Setelah kita memahami teori dan karakteristiknya, mungkin kita bertanya-tanya, apakah pasar persaingan sempurna benar-benar ada di dunia nyata? Secara teori, pasar persaingan sempurna adalah model ideal yang hampir mustahil ditemukan dalam kondisi murni. Namun, ada beberapa pasar di sekitar kita yang memiliki ciri-ciri sangat mirip dan sering digunakan sebagai contoh. Contoh paling klasik adalah pasar hasil pertanian, seperti beras, jagung, dan cabai. Banyak penjual dan pembeli. Ada ribuan petani yang menanam dan menjual beras, serta jutaan konsumen yang membelinya. Tidak ada satupun petani atau pembeli yang bisa mengendalikan harga. Produk homogen. Beras adalah beras. Meskipun ada varietasnya, secara umum, beras dari satu petani dianggap sama dengan beras dari petani lain. Pembeli tidak peduli siapa yang menanamnya. Mereka hanya peduli pada harga dan kualitas standar. Harga ditentukan pasar. Petani tidak bisa seenaknya menaikkan harga beras. Harga sudah ditentukan oleh interaksi antara total pasokan beras dari seluruh petani dan total permintaan dari seluruh konsumen. Contoh lain yang sering kita jumpai adalah pasar sayuran di pedesaan. Bebas memilih penjual. Di sini, konsumen memiliki banyak pilihan penjual sayuran. Jika satu penjual menetapkan harga terlalu tinggi, pembeli bisa langsung pindah ke penjual lain di sebelahnya. Informasi pasar sempurna. Penjual dan pembeli umumnya tahu harga rata-rata sayuran hari itu. Jadi, tidak ada yang bisa menipu harga. Dengan melihat contoh-contoh ini, kita bisa memahami bahwa meskipun modal pasar persaingan sempurna adalah teori, konsep-konsep dasarnya benar-benar bekerja dan dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sektor-sektor yang menjual komoditas dasar. Baiklah teman-teman, kita telah sampai di akhir pembahasan mengenai pasar persaingan sempurna. Mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah model ideal dalam teori ekonomi. Model ini menunjukkan bagaimana harga terbentuk secara alami melalui interaksi murni antara permintaan dan penawaran. Tidak ada satupun produsen atau konsumen yang bisa mengendalikan harga. Ini adalah kondisi pasar yang dianggap paling efisien karena didasarkan pada mekanisme pasar yang bebas. Pasar ini menawarkan efisiensi tinggi baik dalam produksi, menekan biaya, maupun dalam alokasi sumber daya, memproduksi barang yang benar-benar dibutuhkan. Namun, model ini juga memiliki kelemahan yang tidak bisa diabaikan. Pasar persaingan sempurna kurang mendorong inovasi karena produknya homogen. Pilihan konsumen terbatas dan dapat menimbulkan biaya sosial seperti kerusakan lingkungan.
Meskipun pasar persaingan sempurna dalam bentuk murni hampir tidak ada di dunia nyata, mempelajarinya tetaplah sangat penting. Kita menggunakannya sebagai tolak ukur untuk menilai seberapa efisien pasar lain beroperasi. Selain itu, pasar ini menjadi dasar perbandingan untuk memahami struktur pasar lainnya, seperti monopoli, hanya ada satu penjual, dan oligopoli, hanya ada beberapa penjual. Dengan memahami model ideal ini, kita dapat menganalisis dan memahami dinamika pasar di dunia nyata secara lebih baik. Demikianlah pemaparan saya tentang pasar persaingan sempurna. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita mengenai mekanisme pasar dalam ilmu ekonomi. Dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih kritis melihat fenomena harga dan persaingan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat pagi.